Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10, saudara ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mulai firman Tuhan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Dia menceritakan bagaimana ya pengalaman dia mengikut Tuhan di dalam kesusahan. Ya, bahkan dia dipenjara, dan jemaat juga tahu bahwa dia mengalami ditindas, dia mau dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menguatkan hati mereka. Rasul Paulus berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apa yang membuat mereka itu kuat menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan menghadapi maut yang ada di depan mereka? Rasul Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa, saudara? Ingatan akan pengorbanan Kristus, ingatan akan penderitaan Kristus, itu adalah sesuatu yang akan membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Ya, di dalam penderitaan kita di dunia ini mengalami cobaan, tekanan, ya, kita belum sampai meneteskan darah. Tetapi Yesus, ya, keringatnya bercampur dengan darah, ya, yang artinya dia pernah berada dalam keadaan yang begitu tertekan, menakutkan. Dia mengalami ketakutan sebagai manusia sehingga pembuluh darahnya pecah dan dia meneteskan keringat bercampur dengan darah. Kenapa Rasul Paulus berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami? Ya, karena ya Rasul Paulus tahu banget bahwa di dalam pengiringannya kepada Tuhan, ya pasti dia akan mengalami banyak sengsara dan penderitaan. Ya, itu juga yang harus kita sadari. Jangan berpikir ketika ikut Yesus tuh enak. Saya dekat sama Tuhan tuh pasti enak, masalah selesai, pasti ya saya tidak akan lagi ditekan oleh suami, saya tidak akan lagi mengalami penderitaan. Saudara, salah. Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka semakin ya yang namanya penderitaan itu akan kita alami. Kenapa? Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita membawa penderitaan Kristus di dalam tubuh kita. Itu artinya proses mematikan kedagingan. Dan saat mematikan kedagingan itu pasti tidak enak, ya. Kenapa? Kita harus terima ketika diperlakukan tidak adil, kita tidak boleh membalas ketika orang berbuat jahat, kita tidak boleh marah dengan keadaan itu. Ya, apapun yang terjadi kita harus belajar menerima dan mematikan kedagingan kita, dan itu sangat tidak enak bagi manusia. Tetapi Rasul Paulus memberikan kita sebuah rahasia bagaimana supaya kita kuat. Karena di dalam kita mengikut Tuhan, kita dituntut menjadi seperti Yesus. Makanya kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan Kristus? Maka tidak lain, kita harus membawa kematiannya di dalam hidup kita. Mengingat akan kematiannya, penderitaannya, itu yang harus selalu kita jadikan teladan. Karena itu Rasul Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa? Penderitaan, kesesakan itu adalah hal-hal yang biasa yang akan kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Jangan merasa persoalanmu terlalu berat hari ini. Jangan merasa pergumulanmu terlalu berat. Ada banyak orang-orang yang lebih berat dari engkau, dan kita harus belajar untuk memandang kepada penderitaan Yesus. Artinya apa? Belum ada dari kita yang menderita sehebat apa yang Yesus alami. Bahkan di dalam pergumulanmu engkau belum sampai meneteskan darah. Keringatmu itu belum pernah bercampur dengan darah, tapi Yesus sudah mengalami. Ya, karena itu saudara, dikatakan bahwa
Supaya apa? Rasul Paulus bilang, kenapa dia terus membawa kematian Kristus dalam tubuhnya? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan cara satu-satunya adalah apa? Bawalah ya penderitaan Kristus. Bawalah kematian Kristus itu di dalam hidup kita senantiasa. Jadi ketika kita dilukai, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, ingat Yesus sudah lebih dahulu mengalami semuanya itu. Kalau kita senantiasa membawa penderitaan Kristus, membawa kematian Kristus dalam hidup dan tubuh kita ini, maka kita pasti akan bisa memperoleh kehidupan Yesus. Dan itu akan menjadi nyata di dalam tubuh kami, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, tidak ada orang yang akan menjadi serupa Kristus dalam kehidupan dan karakternya kalau dia tidak lebih dulu juga menderita sama seperti Kristus. Ayat yang ke-11 bisa dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, mengapa Rasul Paulus bilang setiap hari kami diserahkan kepada maut ya karena Yesus, ya supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya apa? Penderitaan, persoalan, masalah itu akan membentuk hidup kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Saudara, karena itu hari ini mari kita buang segala pemikiran yang salah. Oh, ikut Yesus masalah saya selesai. Oh, ikut Yesus pasti saya enak-enakan saja. Ikut Yesus artinya bayar harga. Ikut Yesus artinya apa? Siap menderita. Sampai pada waktunya Tuhan engkau teruji setia. Engkau terbentuk oleh kebenaran firman dan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Barulah saudara kita akan melihat janji-janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Karena itu hari ini saudara yang ada dalam persoalan, masalah, mari saudara bawalah senantiasa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami bukan hanya mau menjadi seperti Yesus di dalam kemuliaannya, tapi kami juga mau menjadi seperti Yesus dalam penderitaannya. Biar kami belajar membawa kematian Kristus, membawa penderitaan Kristus dalam tubuh kami yang fana ini, agar kehidupan Kristus makin menjadi nyata di dalam hidup kami. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.